Malam ini kita akan memberikan counter attack untuk channel Rabanians ID yang beberapa waktu lalu mempublikasikan sebuah video berjudul Paulus menghapus hukum Taurat. Dia kasih tanda tanya. Kemudian dia kasih judul lanjutannya begini alasannya. Nah, kalau saudara ikuti video itu, termasuk juga dia publikasikan naskahnya di websitenya, nanti saya akan perlihatkan kepada saudara. Kalau saudara ikuti video itu tidak lebih daripada kumpulan kutipan-kutipan, dan kutipan-kutipan itu pertama terutama berasal dari para sarjana barat yang liberal, yang anti supernatural, yang anti pewahyuan, yang menolak otoritas kitab suci, menolak otoritas firman Tuhan. Kemudian kalau saudara baca naskahnya di websitenya, di Rabanians ID itu, saudara akan temukan bahwa sebenarnya dia tidak memberikan argumen apa-apa untuk judul video ini. Selain daripada kumpulan kutipan-kutipan itu, dan di akhir dari video itu, dia cantumkan dua alasan mengenai tema yang sedang dia bahas di dalam video itu. Pertama, bahwa di dalam sejarah hidupnya, Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Artinya tidak langsung ketemu Yesus in person. Kedua, misi Paulus adalah misi kepada non-Yahudi, misi Gentile. Dan poin dia adalah dengan demikian Paulus menyimpangkan misi Yesus yang sebenarnya, yang hanya untuk orang-orang Yahudi. Jadi sebenarnya tidak ada yang baru. Bang Bonar tentu tidak asing lagi dengan ayat Matius 5:17 ya, di mana Yesus mengatakan dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapi atau melengkapi. Coba saya pengen tahu dari Bang Bonar secara dulu waktu menjadi Kristen pemahamannya seperti apa tentang menggenapi ini, karena ini kata kunci yang penting sebenarnya Bang Bonar. Bisa Bang Bonar menjelaskan mungkin? Ini topik kita kan tentang Taurat ya, jadi apakah membatalkan versus menggenapi gitu ya. Saya mulainya dari syarat keselamatan teman-teman Kristen aja gitu. Nah, syarat keselamatan bagi teman-teman Kristen itu kan bukan menerapkan hukum Taurat ya, tapi Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan kedua dan percaya dalam hatimu bahwa Bapa itu Tuhan pertama telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka Kristen akan selamat gitu. Dan kemudian yang kedua, jika Kristus tadi tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih dalam hidup dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu dalilnya ya. Jadi kunci keselamatan di Kristus itu bukan menerapkan hukum Taurat, tapi dua ayat ini yang sangat penting itu. Roma 10:9 dan kemudian 1 Korintus 15:17 gitu. Nah, ayat surat Roma dan satu lagi tadi Roma ditulis oleh Roma 10:9 dan 1 Korintus 15:17 itu ditulis oleh Bang Paulus kan. Jadi dua ini dipastikan ditulis oleh Bang Paulus ya? Iya, Bang Paulus. Oke, gitu. lanjut. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan Taurat kan gitu. Nah, kalau kita baca ke Bible, Yesus justru menegaskan sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan. Sesiapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi Yesus memang masih menyebut bahwa masih di surga juga sih, tapi paling rendah gitu ya. Di Matius 5:19. Ya, nggak apa-apa gitu. Nah, itu kata Yesus ya. Lalu kemudian yang berikutnya, apa kata Bang Paulus gitu. Bang Paulus bilang bahwa penyaliban itu untuk membatalkan hukum Taurat supaya teman-teman Kristen itu selamat gitu. Di Roma 3:20 disebut bahwa sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Theos karena melakukan hukum Taurat. Jadi tidak ada yang dapat dibenarkan
di hadapan teos karena melakukan hukum Taurat. Ini menarik, Ya. ini menarik. Mohon maaf, saya harus stop. Bang Bonar pertahankan ayat Roma 3:20. Kita ingat bersama. Pertahankan ayat Roma 3:20 ini yang menarik. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan teos oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oke. Coba saya minta Bang Bonar menaikkan ayat Mazmur 119 1 sampai 8. Mazmur 119 1 ayat 8. Saya bacakan ya. Mungkin buat yang punya Bible di rumah silakan dibuka ya, bersama-sama kita belajar Alkitab, ya kan? Oke. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayo, gimana itu? Iya. Berarti Oke, 1. di Mazmur masih disuruh untuk mengikuti Taurat dan benar menurut Taurat ini ya. Iya, dengar kalimatnya. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Itu Mazmur 119 1 sampai 8. Yang kedua, Mazmur 119 9 sampai 10. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita tahu Taurat itu termasuk ke dalam firman Tuhan, benar ya? Ya, jadi di Roma 3:20 tadi, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan teos karena melakukan hukum Taurat. Sementara di PL disebutkan bahwa Taurat itu masih harus diperhatikan. Dan Yesus tadi mengatakan bahwa jangan kamu menyangka aku membatalkan Taurat gitu ya. Nah, oleh karena itu kita lanjut ke Paulus. Apa sih yang dimaksud oleh Paulus gitu? Di Roma 3:20 sudah, lalu kemudian hukum Taurat itu kata Paulus justru membangkitkan dosa. Jadi jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Ini bagus sampai sini. Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, nah ini ya. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi karena ada di hukum Taurat bunyinya jangan mengingini, si Paulus jadi tahu dosa dan kemudian jadi dia berdosa gitu loh. Itu logikanya yang dibangun gitu. Nah, lalu Oke, jadi gara-gara Tuhan ya, gara-gara Tuhan memerintahkan jangan kamu ingini, malah jadi dosa, jadi salah Tuhan dong berarti ya. Oke, lanjut. Jadi, lalu kemudian, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk bangkit di dalam diriku gitu. Nah, jadi sebab tanpa hukum Taurat dosa justru mati. Jadi tanpa hukum Taurat, tanpa ada aturan, tanpa ada larangan, semuanya halal, maka dosa akan mati kan gitu logikanya gitu ya. Nah, lalu kemudian di Efesus 2:15 disebut, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Jadi, Yesus itu disalibkan, lalu kemudian ini dia, Yesus itu disalibkan menjadi kutuk dari hukum Taurat, dan kemudian kutuk hukum Taurat itu menjadi batal. Karena apa? Karena dengan adanya Taurat, orang-orang mengenal dosa. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati, artinya tanpa ada larangan, maka semuanya kan menjadi halal, dan kemudian tidak ada yang haram, kan gitu. Nah, lalu kemudian, ini juga perlu diperhatikan, arti dari berdosa adalah melanggar hukum teos. Jadi, sepanjang hukum teosnya udah nggak ada, maka kemudian semuanya sudah halal, tidak ada lagi dosa. Nah, saya lanjut ke Quran, biar kita seimbang. 10 hukum Taurat di Al-Quran, nah ini begini, ini terpaksa kita angkat karena banyak teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Islam itu melanggar hukum Taurat gitu. Nah, enggak, mari kita baca bareng-bareng kan gitu. Jadi 10 hukum Taurat itu justru ada di Al-Quran. 1, tiada Tuhan selain Allah. Ada di Quran surat 59 ayat 23, Quran surat 47 ayat 19, dan seterusnya. Jangan membuat patung berhala dan menyembah berhala. Ada disebut di Quran surat kedua 165, Quran surat ke-6 ayat 74, dan seterusnya. Jangan menyebut nama Tuhanmu secara sembarangan, disebut juga di Quran surat 7 180. Terus kemudian kuduskanlah hari Sabat. Nah, khusus untuk hari Sabat itu untuk orang Yahudi ya, disebut di Quran surat 16 ayat 124, dan kita jadi Jumat ya di surat 62 ayat 9. Hormatilah orang tuamu ada di Quran surat 17 ayat 23, Quran surat 46 ayat 15, dan seterusnya. Jangan membunuh juga disebut ya. Lalu kemudian jangan berzina juga disebut. Saya lompat-lompat
saja, jangan mencuri juga disebut, ya, jangan bersumpah palsu, jangan menginginkan milik orang lain, dan kemudian terakhir Al-Quran di Pancasila. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu ada di Quran 112 ayat 1, Quran surat 59 ayat 22, Quran surat 37 ayat 4 sampai 5, dan kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab juga ada. Persatuan Indonesia juga ada, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan juga ada, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga ada, dan seluruh ini tidak ada yang membatalkan di Islam. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu di Islam itu diartikan bahwa kita sami'na wa ta'na terhadap seluruh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada pembatalan Taurat yang ada di dalam Quran. Sementara kalau di Kristen, maksudnya Yesus menggenapi itu jadi diartikan macam-macam, karena Paulus mengatakan bahwa dengan matinya Yesus maka kemudian membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya, dan kemudian karena Taurat sudah batal, tidak ada lagi aturan, semuanya halal, maka kemudian status teman-teman Kristen adalah anak-anak Allah, anak-anak Theos, yaitu tidak ada lagi dosa. Saya kira demikian, Noni, makasih. Masya Allah, ini lulus nih S3 ini. Oke, boleh pasang toganya nanti ini aja. Jadi gini Bang Bonar, menarik, ini udah ini lulus S-Teller ini. Jadi begini Bang Bonar, Masya Allah. Di dalam Islam itu memang kita sangat penting, perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang bukti dari keimanan. Kalau iman itu bukan di lisan ya, maksudnya aku beriman di lisan doang, enggak, tapi di lisan itu diucapkan, dibenarkan oleh hati, diyakini oleh hati, lalu ditunjukkan atau buktikan dengan perbuatan. Bagaimana cara kita membuktikannya? Tentu kita mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pentingnya perintah. Di dalam surah Ali Imran ya, kalau salah ayat kedua ayat ketiga itu Allah nyatakan bahwa Allah sendiri itu yang menurunkan Al-Quran, Injil, dan Taurat untuk petunjuk. Nah, jadi artinya bahkan Taurat pun di dalam Al-Quran itu firman Tuhan yang dielukan atau dibenarkan, dan bahkan dikatakan sebagai anugerah gitu. Nah, tetapi kalau kita baca, apakah ada nabi-nabi terdahulu yang mengutuk hukum Taurat sebagaimana yang dilakukan Paulus? Maka saya bisa bantah dengan beberapa ayat. Saya tidak mau mentafsir, tapi saya mau baca ayatnya aja. Silakan dipahami. Yuk kita mikir bareng-bareng. Yuk ya yuk. Oke, saya bacakan dulu. Tadi saya sudah bacakan Mazmur 119, 9, 10 bahwa seseorang itu bisa baik dengan cara mentaati perintah Tuhan, firman Tuhan. Dia menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita tahu kalau Taurat ini kan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 di ayat ke-21, justru orang yang terkutuk adalah orang yang menyimpang dari perintah Tuhan. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Jangankan membatalkan, menyimpang dari perintah-perintah Tuhan saja itu sudah terkutuk, Bang Bonar. Bayangkan. Ya, ini adalah Daud alaihissalam. Bagi kita Nabi Daud yang adalah seorang nabi yang dimuliakan juga di dalam Islam. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 85, orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Tauratmu. Ini orang-orang kurang ajar yang tidak mengikuti Taurat ini, Bang Bonar. Ini luar biasa. Di dalam Mazmur, catat, kalau perlu dicatat silahkan, 119:85. Orang-orang yang ini yang tidak mengikuti Taurat ini adalah orang kurang ajar, kata Tuhannya Bani Israel. Lalu kita baca lagi di dalam Mazmur 132 ayat 11 sampai 12. Perintah Tuhan dan peraturannya. Jadi bukan cuma perintah berpegang kepada aturan-aturan Tuhan yang termaktub di dalam kitab Taurat ya Bang Bonar, tapi juga perjanjiannya. Salah satunya apa? Ya, perjanjian kekal antara Tuhan Bani Israel dengan Ibrahim gitu. Nah, saya lanjut dulu sedikit lagi ya. Di dalam Matius 19:17, nah kalau kita tanya kepada Yesus, bagaimana menurut Yesus hukum Taurat gitu. Turutilah segala perintah Allah ini, kata Yesus. Nah, ini kata Yesus ya.
Terus di dalam Matius 5:20 juga kita mendengarkan Yesus juga berfirman. Nah, kan Yesus berfirman menurut orang Kristen. Kalau menurut kita kan harusnya seorang nabi bersabda ya. Kehidupan beragama harus lebih baik daripada orang Farisi untuk bisa masuk surga. Gitu. Orang Farisi itu kan menjalankan perintah Taurat, tapi Yesus menyuruh untuk umatnya, pengikutnya harus lebih baik lagi daripada orang-orang Farisi. Nah, Bang Bonar, tolong bantu saya untuk beberapa pertanyaan yang timbul di dalam Galatia. Ini kembali ke surat Paulus, Bang Bonar. Galatia 4, ayat 4 sampai 5. Yesus menebus hukum Taurat bagi yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, pertanyaan saya, kalau Yesus mati hanya menebus hukum Taurat bagi yang takluk, berarti kan hanya untuk orang Bani Israel dong. Lah terus orang Romawi, orang Kristen yang non-Yahudi itu ditebus apanya gitu Bang? Kan hukum Taurat itu yang menyebabkan seseorang mengenal dosa, ya enggak sih? Masuk Iya. akal kan? Nah, Jadi lanjut Bang Bonar, Jadi- silakan. Nanti masih banyak yang harus kita jadi bicarakan. memang bingung nih. Jadi memang bingung nih. Jadi apa sih yang dimaksud oleh Bang Paulus ini kan sebenarnya kan perlu pendalaman materi yang berulang-ulang ya supaya kita tahu artinya ya. Contoh misalnya gini, Yesus tuh disalib sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat ya. Kalimat ini kan enteng, ringan, klise, tanpa makna gitu. Tapi kalau diperdalam, itu artinya bahwa Tuhannya Yesus itu, yaitu Yahweh, tidak mampu membuat aturan, sehingga kemudian justru membangkitkan dosa, dan kemudian Yesus yang harus disalibkan sebagai tebusan gitu. Jadi ini tadi pertanyaan Uni tadi yang tadi juga saya perlu belajar ulang lagi tentang apa yang dimaksud dengan itu, karena apa yang disampaikan Bang Paulus ini memang perlu pemahaman, pembelajaran, remedi berkali-kali lah gitu. Kalau perlu Uni, bawa ini deh, Bang Bonar harus datang ke Gunung Kawi bawa ayam hitam. Sebenarnya gini Bang Bonar, ini sudah ada Bang Ferry Suawah, tapi beliau nggak bisa masuk nih karena mungkin signalnya bermasalah. Harus ada tuntunan roh lagi nih. Selanjutnya Bang Bonar silakan kita angkat ini. Saya gini ya, saya dan Uni ngambil resiko untuk dimusuhi orang banyak yang membahas ini. Tapi gini aja teman-teman Kristen ya, kalau ini dianggap tidak benar, lupakan. Kalau ini dianggap benar, ya pelajari untuk remedi gitu. Lalu kemudian saya mau menambahkan hal yang lebih luar biasa begini nih. Jadi pada saat Yesus itu sudah disalibkan dan kemudian hukum Taurat itu jadi batal, maka hukum yang pertama, hukum yang nomor 1, jangan ada ilah lain bagimu, itu kan menjadi tidak ada lagi. Ya kan, karena sudah hukum Taurat dibatalkan. Nah, kalau jangan ada ilah lain bagimu itu dibatalkan, berarti sekarang teman-teman Kristen itu diperbolehkan untuk menyekutukan Yahweh gitu loh. Oleh karena itu wajar kan ada banyak tipe penuhanan Yesus sebagai sekutu atau untuk menyingkirkan Yahweh, dan ini sebenarnya yang tidak disadari oleh teman-teman Kristen. Saya kebetulan alhamdulillah ini udah ngerti dan kemudian udah bisa ngambil sikap itu. Saya kira gitu nih. Makasih. Sebenarnya kita Bang Bonar bukan mencoba untuk mengajari orang Kristen sih, tidak. Justru kan kita bertanya. Saya bertanya kan judulnya aja kan pertanyaan. Apa sih maksudnya menggenapi? Karena kalau maksudnya begini maka resikonya begini, konsekuensinya begini gitu. Karena gini, kalau yang dimaksud dengan menggenapi artinya adalah Yesus menjalankan tanpa cacat dan tanpa celah, maka itu pertanyaannya timbul lagi Bang Bonar, kan Yesus pernah tidak melakukan hukum Taurat itu, seperti melempar batu seorang wanita pezina yang dihukum Taurat itu harus dirajam, benar gak sih? Tapi Yesus tidak melakukan itu, padahal dia punya alasan melakukan itu, dia kan tidak berdosa, tapi dia justru tidak melakukan, artinya kan tidak dilakukan oleh Yesus kalau maknanya menggenapi itu melaksanakan dengan sempurna. Nah, kalau bahasa Indonesianya melengkapi itu, menggenapi itu segala sesuatu yang kurang, tidak sempurna, maka itu harus disempurnakan. Faktanya di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, di dalam kitab Mazmur tadi, oke, saya bacakan lagi ayat di dalam Mazmur, tolong dicatat ya, saya tidak mau asumsi ya, maaf, saya bukan orang yang suka asumsi, saya mencintai dalil-dalil. Kita akan buka di dalam Mazmur 19:7. Seandainya kalau Taurat itu sempurna dan terkutuk, dan gara-gara Taurat itu orang mengenal dosa, saya tidak mau ya menyimpulkannya. Tapi saya justru mendapatkan pengarahan dari Daud di dalam kitab Mazmur. Saya bacakan ayatnya, Mazmur 19:7. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa,
Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Nah, ini kontradiksi dengan pernyataan kitab Ibrani 7:19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan gitu. Jadi bukan hukum Taurat inilah yang menyebabkan seseorang menjadi masuk ke dalam surga. Sementara Yesus sendiri mengatakan kehidupan kekal dengan mengenal Engkau satu-satunya. Itu kan hukum terutama. Kemudian juga tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi yang mengerjakan kehendak Bapa yang di surga. Artinya perintah Tuhan itu sangat penting, Bang Bonar. Nah, itu dia. Saya sudah mengatakan tadi ya, ayat saya ulangi lagi ya, biar mungkin teman-teman mencatatnya. Di dalam Mazmur 119 ayat 21, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Di dalam Mazmur 119:85, orang-orang yang kurang ajar telah menggali lobang bagiku, orang-orang yang tidak menuruti Tauratmu. Oke, dan Bang Bonar silakan lanjut lagi. Kita angkat ini untuk mencerdaskan bangsa. Tapi perlu diingat Bang Bonar ya kesesatan adalah hak segala bangsa. Silakan. Betul. Nah, tambahan nih ya. Jadi sepanjang yang saya tahu, mungkin saya tidak terlalu pintar ya tentang Bible, tapi inilah yang saya ketahui bahwa Yesus tuh sebenarnya menggenapi dalam artian meremaknanisasi atau memanusiakan pemahaman tentang Taurat sebenarnya. Jadi contoh misalnya Sabat ya. Hari Sabat itu kalau dulu kan dimaknai secara kaku gitu. Lalu kemudian oleh Yesus disebut bahwa anak manusia itu adalah Tuhan bagi hari Sabat. Artinya manusia itu lebih penting daripada hari Sabat gitu. Jadi masih boleh dong kamu makan gitu. Jadi maksudnya Taurat ini tidak dibatalkan oleh Yesus, tapi justru sebagai jalan keselamatan, cuman dimaknai lebih manusiawi, tidak terlalu kaku gitu. Itu yang saya tahu nih. Lanjut. Iya, saya juga baca itu Bang Bonar. Jadi ketika Yesus itu di hari Sabat menyembuhkan orang sakit atau dikomplain sama orang Yahudi gitu kan. Lalu Yesus menjawab, kalau seandainya ada keledai jatuh ke dalam kali, apa nggak perlu dibantuin gitu ya. Artinya berbuat kebaikan itu tidak terlarang di hari Sabat. Artinya hukum-hukum Taurat itu dibenarkan kalau sepemahaman saya. Koreksi saya kalau salah ya teman-teman Kristen. Karena kan saya bukan orang Kristen, jadi wajar saya mungkin salah dalam memahami. Nah, satu lagi, Yesus juga mengkoreksi tentang pemahaman orang Farisi kalau nggak salah yang makan nyuci tangan sampai ke siku, terus kalau duduk dengan orang yang nggak cuci tangan tuh kayaknya nggak mau gitu. Kalau duduk dengan orang yang non-Yahudi tuh nggak mau gitu, kurang lebih ya. Ayatnya saya bukannya lupa ya, takutnya nanti lupa saya di mana ayatnya. Dan ini masalah cuci tangan ya. Terus Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menjadikan kamu najis, tapi yang keluar dari hati dan dari dirimu. Di sini penulis kitab ini juga orang-orang Kristen memaknai bahwa oh iya udah makanan semua halal gitu. Padahal Yesus berbicara konteksnya tentang cuci tangan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat, saya perhatikan, Yesus itu justru memperbaiki sesuai dengan Taurat yang sesungguhnya gitu, apa yang dikerjakan oleh orang Farisi, yang bahkan kata Yesus orang Farisi ini adalah orang-orang yang ular beludak. Mereka memberikan beban kepada orang tapi mereka nggak mengerjakan apa yang mereka katakan gitu loh.